Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. yeay. Buat pencinta catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kembali lagi Eral Chess akan menghadirkan analisa dari turnamen catur terpenting 2022, turnamen kandidat FIDE untuk mencari calon penantang juara dunia. Nah guys, sudah memasuki babak ke-11 tadi malam waktu Indonesia Barat. Dan sampai selesainya babak ke-10, pimpinan klasemen sementara adalah Ian Nepomniachtchi dengan mengantongi 7 poin dari 10 babak. Di babak ke-11 ini, dia berhadapan dengan Alireza Firouzja yang kemarin secara tragis dia dikalahkan oleh Hikaru Nakamura. Yap, apakah Alireza mampu membendung kekuatan dari Ian Nepomniachtchi yang sedang on fire dan mampu menaklukkan Ian Nepomniachtchi untuk pertama kali di turnamen kandidat? Langsung kita bahas partainya. Sebelum itu, jangan lupa bantu aku untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi guys. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Alireza Firouzja sebagai pemain putih memulai dengan langkah E4. Dijawab Nepo dengan E5. Kemudian putih kuda F3. Nepo sekali lagi memainkan pembukaan Petrov atau Russian Game. Nah, ini udah beberapa kali ya dia memainkan Petrov defense, teman-teman. Kemudian, Alireza Firouzja menjawab dengan kuda makan pion E5 dan Nepo D6. Kuda ke petak F3 dan kuda makan pion E4. Buat teman-teman yang belum tahu, ada variasi yang bisa dipilih, ada beberapa variasi. Yang pertama, langkah terbanyak yang dapat dimainkan adalah dengan D4. Pilihan favorit. Yang kedua adalah kuda ke petak C3, menteri ke petak E2, dan D3. Kemudian ada juga langkah C4. Nah, Alireza Firouzja di partai ini cukup mengejutkan dengan memilih variasi yang tidak biasa. Dia memilih langkah C4, teman-teman. Yaitu variasi Kaufman attack. Dan apa respon yang paling banyak dilakukan untuk hitam dalam menjawab langkah C4 adalah gajah ke petak E7, kemudian kuda ke petak C6, dan D5, dan kemudian C6. Nah, di partai ini, Nepo memilih langkah yang kedua, yaitu kuda ke petak C6. Nah, teman-teman, apa yang bisa dimengerti dari pilihan Alireza dengan memilih variasi tidak umum dengan menjalankan C4 adalah dia tidak ingin terdikte ya. Dan dia keluar dari variasi utama dalam pembukaan Petrov. Kemudian Nepo menjawab dengan langkah kuda C6 dan Alireza D3. Kuda mundur ke petak F6, Alireza D4. Nepo menjawab dengan gajah ke petak E7. Dan kemudian D5 dimainkan Alireza Firouzja. Kuda ke petak E5, putih kuda D4. Yap, menolak pertukaran. Karena kalau misalkan melakukan pertukaran dengan kuda makan kuda, akan membuat aktif gajah di petak E7 guys. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek. Putih kuda C3, hitam gajah ke petak G4. Putih taktis F3, hitam gajah mundur ke petak D7. Kemudian putih gajah ke petak E2, hitam C6. Yap, Nepo dengan memilih langkah C6 ini ingin mendobrak dan mengaktifkan serangan dari menteri guys, dengan seperti ini. Putih rokade pendek, hitam pion C makan D5, putih pion C makan D5. Hitam menteri ke petak B6 memberikan pin raja di petak D1. Putih menggeser raja ke petak H1. Taktis. Kemudian Nepo benteng A C8. Yap, mengaktifkan benteng untuk memberikan ancaman kuda ke petak C4. Nah, di langkah berikutnya, langkah ke-16 ini menarik. Alireza yang kemarin kalah secara tragis dari Hikaru, dia melakukan dobragan dengan memilih langkah G4. Menyerang dari sayap raja. Tapi pilihan Alireza ini teman-teman dengan memilih langkah G4
membuat hitam langsung unggul tipis. Ya walaupun secara permainan langsung ya ini menarik dengan tujuan membongkar dari sayap raja. Apa respon Nepo? Ya dia merespon dengan langkah taktis H6 mencegah G4 G5. Ali Reza melanjutkan dengan langkah H4. Kemudian hitam benteng F E8. Dengan ide memindahkan gajah ke petak F8 dan mengaktifkan serangan dari jalur E. Putih G5, hitam pion H makan G5, pion H makan G5, dan kuda ke petak H5 dengan ancaman garpu skak kuda di petak G3. Nah guys, dalam posisi ini secara evaluasi bar, Nepo memiliki keunggulan yang cukup besar dengan minus 2,40. Nah secara pembacaan algoritma itu sudah cukup besar guys. Kemudian Ali Reza raja ke petak G2, menjaga garpu kuda G3. Teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah terbaik yang dapat dimainkan oleh hitam dalam posisi ini? Karena menariknya, hanya ada satu langkah yang membuat hitam untuk unggul besar jika memilih langkah yang tepat. Saya tantang kalian untuk menebak langkahnya dan tulis di kolom komentar dengan pause videonya. Nah, terima kasih buat yang udah nulis prediksi langkah kalian. Ya, tepat banget. Nepo luar biasa di turnamen kandidat ini. Sekali lagi, di partai ini dia menunjukkan akurasi langkah yang tepat. Langkah yang difavoritkan oleh mesin catur. Yaitu kuda ke petak G6 guys. Dengan ide menempatkan kuda di petak F4. Yap, putih merespon dengan F4. Kemudian, disinilah momen krusial di partai ini dengan pilihan Nepomniachtchi, yaitu kuda makan pion F4. Boom! Mengorbankan kuda, putih gajah makan kuda F4. Kemudian Nepomniachtchi ambil pion di petak B2. Dan kemudian putih kuda ke petak M4. Nah, Nepomniachtchi melanjutkan dengan benteng ke petak C4. Boom! Kemudian putih gajah ke petak E3. Menjaga kuda, ya karena kalau misalkan kudanya kabur, maka kuda di petak E4 akan jatuh ya guys. Dan ini tidak bisa dimakan karena ada pinning dari menteri B2 ke raja G2. Yap, jadi taktis gajah ke petak E3. Langkah berikutnya dari Nepo terus mengejutkan Ali Reza Firouzja. Bisa nggak kalian tebak apa langkah yang akan dilakukan Nepomniachtchi dalam posisi ini guys? Nah, langkahnya adalah gajah makan pion G5. Boom! Yap, putih merespon dengan benteng B1, ancam menteri, menteri makan pion A2. Kemudian putih benteng A1. Mungkin berharap Ali Reza Nepomniachtchi akan melakukan langkah yang sama. Kemudian terjadi remis dengan langkah bolak-balik ya teman-teman. Tapi di sini Nepomniachtchi kembali melakukan langkah akrobatik dengan benteng makan kuda D4. Boom. Kemudian putih benteng makan menteri A2, hitam benteng makan menteri. Ya mungkin kita perlu balik sesaat ya, karena teman-teman pasti ingin memahami apa yang akan terjadi kalau dalam posisi gajah G5, putih kuda makan gajah. Ya maka hitam benteng makan gajah E3 guys. Nah kalau misalkan putih gajah makan gajah, maka kuda yang akan diambil. Nah ini betapa mengerikannya ancaman dari Ali Reza Firouzja yang dia rasakan dari serangan Nepomniachtchi. Nah, itulah mengapa dia memainkan benteng B1. Menteri A2, benteng A1, dan benteng makan kuda D4. Nah ini ada beberapa pilihan, putih bisa memilih gajah makan D4, kemudian hitam akan menjawab menteri D5. Ya, kudanya akan jatuh guys. Kalau misalkan dia menjaga dengan gajah F3, maka hitam benteng M4. Nah, jadi secara perwira 1, 2, 3, 4, 5. Putih pun memiliki jumlah perwira yang sama. 2, 3, 4, 5. Tapi secara posisi ini tidak menguntungkan untuk Ali Reza guys. Karena langkah berikutnya bisa kuda ke petak H4. Dan akan membuat Raja Putih bahaya.
Ya itulah mengapa putih memilih benteng ke petak A2, makan menteri. Karena kalau makan benteng di petak D4 dengan menteri, gajah di petak E2 akan jatuh guys. Memang pasti kalian akan rumit untuk memahami ini, tapi kalau kalian pause videonya dan kalian menganalisa, pasti akan mengerti guys. Benteng makan menteri, benteng makan D1, kemudian putih gajah D1. Hitam, gajah makan gajah E3, putih kuda makan pion D6. Ya, secara evaluasi, memang pilihan tepat dilakukan Nepomniachtchi dengan bermain seperti ini guys. Kemudian dia benteng E7, menjaga pion F7, dan putih gajah B3. Nah, kalau dia kuda makan pion B7, maka hitam akan melakukan langkah benteng ke petak E5, dengan tujuan benteng ke petak G5 guys. Kalau misalkan putih gajah ke petak A4, hitam akan gajah ke petak G4. Nah, jadi ini bahaya banget serangan berikutnya. Apabila raja G3, maka hitam akan benteng G5. Nah, open skaknya ini ngeri banget ya guys. Nah, apabila putih di sini makan pion B7, maka hitam akan menjawab dengan gajah ke petak B5 bisa, atau benteng ke petak E5, dan yang paling tepat adalah kuda ke petak F4. Kalau misalkan dimakan, kemudian makan pion di petak A7, maka hitam akan benteng ke petak E1. Gajah ke petak F3, hitam akan gajah ke petak F5 guys. Yap, atau gajah ke petak E3. Ini masih seru, tapi hitam unggul dalam posisi ini karena bahaya banget ya. Raja di petak G2. Ya, sayang Alireza tidak memilih itu. Dia memilih gajah B3 dengan pressure time juga. Dia baru memasuki 30 langkah tapi waktunya tinggal 11 menit dan tanpa bonus waktu setiap melangkahnya. Nepomniachtchi sekali lagi menemukan langkah paling akurat untuk menang, yaitu gajah mundur ke petak C5. Putih kuda makan pion B7, dia tarik gajah ke petak B6. Pada intinya, langkah gajah ke petak C5 ini adalah untuk mengaktifkan serangan benteng ke petak E3. Dan mulai mengaktifkan gajah ke petak H3. Putih gajah ke petak C4, hitam benteng E3. Putih raja H1, hitam gajah H3. Ancam benteng, benteng bergeser ke petak C1. Nepomniachtchi gajah ke petak F5. Yap, idenya gajah ke petak E4. Dan pressure time terjadi, tinggal 2 menit. Alireza Firouzja memilih gajah F1. Nepomniachtchi menutup kemenangan dengan gajah ke petak E4. Boom! Alireza menyerah. Jika dia menjawab dengan gajah G2, maka terjadi checkmate benteng ke petak H3. Jika dia menjawab dengan benteng G2, maka juga terjadi checkmate dengan benteng H3. Dan jika putih raja ke petak H2, maka hitam akan simple gajah makan pion D5. Dengan sepasang gajah dan pion yang cukup banyak, maka hitam akan menang. Guys, akhirnya dengan kemenangan ini, Nepomniachtchi membukukan 8 poin dari 11 babak. Pesaing terdekatnya adalah Ding Liren di peringkat 2 dengan 6,5. Dia menang dari Caruana, dan peringkat 3 ada Caruana. Kemudian Hikaru Nakamura dengan 5,5. Guys, tinggal menyisakan 3 babak. Bisa dipastikan akan terjadi rematch dalam perebutan gelar juara dunia. Dan Nepomniachtchi akan kembali menantang Magnus Carlsen. Hebatnya, Nepomniachtchi bisa menyamakan rekor dari legenda catur dunia, Vasilis Mislov di tahun 1956, memenangkan turnamen kandidat 2 kali berturut-turut, guys. Bagaimana prediksi kalian? Rematch perebutan gelar juara dunia Magnus Carlsen dan Nepomniachtchi, apakah akan lebih menarik dan Nepomniachtchi bisa mengalahkan Magnus Carlsen? Coba berikan komentar dan jangan lupa dukung aku untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi. Kalian bisa saksikan Eral Chess menjadi tim komentator di YouTube Chess.com Indonesia malam ini jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu di sana ya guys. Catur Yes Indonesia Jaya Bosku.